Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran matematika. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang bangun ruang sisi lengkung. Kalau pertemuan lalu Ibu sudah menerangkan tentang tabung, kali ini Ibu akan menerangkan tentang kerucut ya. Dan untuk pertemuan depan kita akan bahas tentang bola. Nah, sekarang perhatikan apa yang dimaksud dengan kerucut. Kerucut adalah sebuah bangun ruang yang memiliki sisi lengkung yang tersusun dari alas berbentuk lingkaran dan diselubungi oleh selimut kerucut yang terbentuk dari juring lingkaran. Apa itu juring lingkaran? Juring lingkaran adalah daerah bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur di hadapannya. Nah, akan lebih jelas dengan ini. Perhatikan. Nah, perhatikan ya. Kerucut dari gambar ini, coba kalian perhatikan, kerucut itu terdiri dari dia punya alas yang diarsir ini berbentuk lingkaran. Ya, kemudian dia punya diameter yaitu AB, lambangnya D kalau diameter. Kemudian di sini ada jari-jari, jari-jarinya AO atau OB ya, sama-sama jari-jari. Kemudian ada tingginya CO atau T ya, tinggi. Kemudian ini adalah selimut kerucut yang tidak diarsir ya. Kemudian ada garis lukis di sini, S ya, garis lukis. Garis lukis adalah garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik C ke titik pada lingkaran. Ya, itu adalah S. Kemudian, nah di sini akan lebih jelas lagi ya. Untuk menghitung luas kerucut, kita harus tahu dulu jaring-jaring kerucut ini, yaitu kerucut itu terdiri dari ada dua bagian, yaitu satu selimut kerucut. Ini kalau saya potong di sini, maka akan jadi ini. Ini adalah dikatakan juring lingkaran. Ini titik pusatnya, ini busurnya, ini jari-jari. Ya, jadi ini adalah bagian dari lingkaran yang dikatakan juring lingkaran. Nah, ini kalau saya pertemukan dengan ini, maka jadilah ini, jadi selimut kerucut. Nah, ini adalah alasnya, ya. Kemudian luas itu terdiri dari dua bagian kan, kerucut ini, yaitu luas alas dan luas selimut kerucut. Ya, luas alasnya kita tahu ini lingkaran, PR kuadrat, dan ini adalah PRS. Nah, untuk menyederhanakannya, dari PR kuadrat dan ditambah PRS, karena sama-sama punya PR, kita keluarkan PR-nya. PR kuadrat dibagi PR tinggal R, PRS dibagi PR tinggal S. Maka luas kerucut adalah PR dalam kurung R ditambah S. Nah, sekarang volume kerucut. Volume kerucut sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Kita tinggal masukkan aja ya, alasnya berbentuk lingkaran berarti sepertiga PR kuadrat kali T. Ya. Nah, di sini ada sedikit keterangan bahwa S ini garis lukis kan. Nah, lihat segitiga ini. Ini kan segitiga siku-siku di sini. Maka S ini kan sisi miring. Maka untuk mencari S adalah S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Atau S sama dengan akar T kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, kemudian di sini ada contoh ya. 1. Sebuah kerucut dengan keliling alas 44 cm. Ya. Dan tinggi 9 cm. Hitunglah volume kerucut. Perhatikan, kita tahu keliling alasnya 44. Kalau kita menemukan soal apapun itu, apa yang diketahui kita tulis. Keliling alas 44, tinggi 9, ditanyakan kan volume. Nah, sekarang perhatikan. Biasakan dari yang diketahui, di sini kan keliling alasnya tahu 44. Tulis aja apa adanya, keliling alas, karena alas berbentuk lingkaran,
kita masukkan rumus keliling lingkaran. Keliling alas sama dengan 2πr. Nah, masukkan keliling alasnya 44 kan? 2πr. Pi-nya kita ambil 22/7. 44 sama dengan 2πr. Ya kan? Maka R sama dengan, perhatikan, kalau ada seperti ini, di sebelah kanan ini kan masih ada variabel yang ditanyakan dan bilangan. Nah, bilangan ini pindahkan ke sebelah kiri. Biarkan R ini hanya di sebelah kanan sendirian. Nah, R sama dengan, perhatikan, 44 kali. Yang seruas dengan R, 7 ini kan di bawah atau penyebut. Pindah melalui sama dengan, dia jadi pembilang di atas. Sedangkan 2 kali 22, 2 ini kenapa dikatakan di atas? Karena ini 2/1. 2 kali 22 dia kan di atas, pindah jadi ke bawah. Nah, untuk menyederhanakannya, 22 kali 2 kan 44, dengan 44 habis, berarti R-nya sama dengan 7. Nah, kemudian ini belum selesai. Volumenya bagaimana? Volume sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Ya, sama dengan 1/3 kali 22/7 kali R-nya kita kan sudah ketemu 7. Kali 7 kali 7, kenapa? Karena R kuadrat, kali tingginya 9. 7 dengan 7 dicoret, sama-sama warna merah, dan 3 dengan 9 dicoretnya, dapat 3. Nah, cara menghitungnya, 7 kali 3, 21, berarti tinggal 22 kali 21, sama dengan 462 cm kubik. Ya. Nah, sekarang perhatikan soal nomor 2. Sebuah kerucut dibentuk dari selembar karton berbentuk juring lingkaran. Nah, ini kan juring lingkaran. Dengan sudut pusat 216 derajat. Ini loh yang 216. Dan panjang jari-jari 20 cm. Nah, ini jari-jarinya 20 cm. Hitunglah panjang jari-jari alas kerucut ini yang disuruh nyari. Panjang jari-jari alas kerucut. Nah, sekarang perhatikan. Kalau di sini, ini kan kalau saya potong jadi ini. Nah, kalau di sini, ini kan keliling lingkaran. Kalau di sini, ini panjang busur. Ya kan? Kalau saya pertemukan titik ini dan titik ini, maka jadi ini kan. Nah, jadi keliling lingkaran sama dengan panjang busur. Keliling lingkaran itu 2πr. Panjang busur itu rumusnya sudut per 360 kali 2πr. Hanya bedanya kalau R di sini adalah R-nya juring, ya. Kalau di sini R-nya R kerucut. Nah, di sini R juring, kalau saya pertemukan jadi S. Ya. Maka perhatikan 2πr kerucut. Yang ditanyakan kan ini R kerucut. 2πr sama dengan sudutnya tadi 216 per 360 kali 2πr. R-nya 20. Nah, sekarang cara mengerjakannya, kalau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada pi-nya, jangan sekali-kali kalian ubah pi ini ke dalam bilangan. Kita sederhanakan sesederhana mungkin, baru kita hitung. Ya, jangan kita 216 kalikan 2 kalikan 20 dibagi 360. Ada kemungkinan salah karena ketemu dengan bilangan besar. Nah, kita sederhanakan dulu. Perhatikan. Sebelah kiri ada angka 2, sebelah kanan ada angka 2, kita buang. Di sebelah kiri ada pi, sebelah kanan juga ada pi, kita buang juga. Nah, cara menyederhanakan 216 dibagi 360, jangan sekali-kali kalian menghitungnya begini. 216 dibagi 360 sama-sama dibagi 2 dulu. Biasanya anak-anak begitu. Terus bagi 2 lagi, 216 bagi 2 misalnya ya, sama-sama dibagi 2. Kemudian dan seterusnya ya. Tetapi caranya adalah seperti berikut. Nah, ini ya. Jadi kalian buat pohon faktor seperti ini. 216. Saya bagi 2 tinggal 108. Bagi 2 tinggal 54. Dibagi 2 lagi tinggal 27. 27 dibagi 3 9, 9 dibagi 3 tinggal 3.
Begitu juga yang 360 ini, ya. Kita buat pohon faktor. Dibagi 2, 180. Dibagi 2, 90. 90 dibagi 2, 45. 45 dibagi 3, 15. 15 dibagi 3, 5. Cara menyederhanakannya bagaimana? Perhatikan. 2 ini dengan 2 ini kita coret. 2 ini dengan 2 ini habis. 2 ini dengan 2 ini juga kita coret. 3 ini dengan 3 habis. 3 ini dengan 3. Nah, jadi 216 dibagi 360 adalah 3/5, ya. 3/5. Jadi R sama dengan 3/5 kali 20, ya. 20 dibagi 5 dapat 4. 3 kali 4, 12. Jadi R kerucut sama dengan 12 cm. Nah, ada beberapa soal ya yang harus kalian kerjakan. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Kalian di sini ada 1, 2, 3 soal ya. Cukup kalian kerjakan dan jawab singkat. Selamat mengerjakan. Semoga sukses. Terima kasih. Hanya ini yang dapat Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.